lagi di hari Minggu yang cerah ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan sama-sama. Yuk kita bersuka cita, kita nyanyikan lagu ini sama-sama, biar kita terus diberi kuasa sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang selalu sanggup. Amin. Kita memujikan lagi. Amin. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat
sungguh-sungguh datang kepadanya, kita mau harapkan hadirat Tuhan datang di tempat ini dimanapun kita berada. Yes. Kita yakin Tuhan ada di situ. Amin. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan lebih tahu cara untuk menolong kita. Harus percaya padanya dengan segenap hati kita. Lebih
firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara langsung Tuhan lewat hamba-Mu. Berikan hikmat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berikan kami telinga yang terbuka lebar Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Oke, hari ini kita akan melihat perumpamaan yang kedua yang kita ambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-27, perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat yang ke-16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wow, bunuhlah mereka di depan mataku. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Kau memberikan pencerahan atas setiap kami, bahkan kami bisa mengerti makna daripada perumpamaan 10 mina ini, sehingga semua kami menjadi orang-orang yang giat menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di perumpamaan yang kedua yang saya sampaikan kepada saudara ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu juga mau meluruskan hati kita, meluruskan pandangan kita sesuai dengan pandangannya. Kita tadi melihat bahwa Tuhan Yesus dengan rombongannya sedang menuju ke Yerusalem. Saya perkirakan di dalam komentari yang ada bahwa Tuhan Yesus pada saat itu ada di kota Yeriko, kira-kira 25 km dari kota Yerusalem.
Dan kita bisa melihat orang yang mengikutinya sangat excited. Terlebih lagi ke-12 muridnya. Karena apa? Karena mereka sebetulnya memiliki satu pengharapan. Sebentar lagi Yesus akan menjadi raja. Dan tentunya mereka menuju Yerusalem. Mereka itu akan melihat kenyataan bagaimana Yesus itu menjadi raja. Padahal mereka tidak tahu sebetulnya misi yang Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sangat bersuka cita karena mungkin mereka menginginkan satu kedudukan nanti ketika Yesus menjadi raja. Nah, cara pandang mereka sebenarnya itu salah, Saudara. Karena tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau menjadi misi Tuhan datang ke dunia ini. Bukan menjadi raja atas dunia ini, tetapi Tuhan Yesus adalah raja di atas raja yang nantinya akan memerintah ketika dia datang kali yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-12, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru ia kembali. Nah, saudara, kisah cerita yang kita baca cukup panjang tadi itu sebetulnya mau mengisahkan tentang si bangsawan itu, bukan mengisahkan tentang cerita soal uang yang diberikan atau mina yang diberikan kepada dia. Ada satu yang Tuhan mau katakan bahwa ini adalah cerita tentang siapa dia. Sebentar lagi dia akan pergi ke rumah bapaknya dan akan kembali lagi menjemput mereka. Dan pada saat itu dipanggilnya 10 muridnya dan diberikannya 10 mina kepada mereka. Masing-masing diberi 1. Masing-masing diberi hal yang sama. Ini berbeda dengan perumpamaan yang ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 soal talenta. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 3, ada yang diberi 5. Tapi saudara, ini adalah sebetulnya perumpamaan yang sungguh-sungguh berbicara tentang pelayanan, tentang bagaimana murid-muridnya harus melayani. Dan cerita yang ada adalah cerita tentang bangsawan itu. Tuhan mau berkata bahwa segala sesuatu di dalam ministry itu bukan tentang manusia, tetapi tentang Tuhan. Orang yang mengiringi Tuhan Yesus pada waktu itu, dia memiliki satu kepentingan sendiri-sendiri, memiliki satu motivasi sendiri-sendiri. Yang pasti, karena pada waktu itu mereka dijajah atau ada di dalam pemerintahan Roma yang begitu ketat. Dan dia melihat bahwa Yesus datang dengan membuat begitu mujizat luar biasa. Kehadiran Yesus membuat sesuatu yang menarik, dan dia berharap mereka bisa dibebaskan dari pemerintahan Roma. Dan orang yang dekat-dekat dengan dia tentunya akan mendapatkan kedudukan di dalam kekuasaan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Tuhan mau berkata bukan itu. Sebentar lagi dia akan kembali ke Bapaknya. Dan selama kesempatan mereka hidup, mereka akan diberi kekuatan untuk melakukan sesuatu pelayanan, meneruskan misi yang dia datang ke dunia ini, yaitu misi penyelamatan jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap murid yang dipanggil, 10 orang yang dipanggil, atau 10 orang yang dijumpai oleh si raja itu, masing-masing diberi 1 mina. Jadi semua rata, diberi sesuatu yang sama. Ini sebetulnya berbicara tentang gereja Tuhan. Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan, masing-masing diberi 1 mina. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, sebetulnya arti yang dalam sekali. Apa sih sebetulnya yang yang kita sebagai anak Tuhan itu mendapatkan sesuatu yang sama? Kalau di perumpamaan talenta kan ada yang dapat 1, ada yang 3, ada 5. Itu adalah sesuatu karunia yang Tuhan beri.
berbeda-beda. Tapi di dalam perumpamaan 10 mina ini, masing-masing diberi 1 mina sama. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira hal apa sih yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya yang sama, yang tidak berbeda? Semua kita diberi hal yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat itu diberikan kepada kita supaya kita ini bisa mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua sampai 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua 8 sampai dan ke-9 dikatakan seperti begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, semua kita diberi pemberian Tuhan yang sama. Setiap anak-anak yang dipanggil Tuhan diberikan keselamatan, diberikan kasih karunia, diberikan kepada kita anugerah, diberikan kepada kita iman. Semua kita sama. Kita memiliki iman di dalam Tuhan. Kita memiliki anugerah yang datang daripada Tuhan. Dan kita memiliki keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, pakai itu untuk berdagang sampai aku nanti pulang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak memahami akan hal ini, bukan? Katakanlah di satu gereja, semua orang yang dipanggil menjadi anaknya, masing-masing diberi iman yang sama. Masing-masing diberi kasih karunia yang sama. Masing-masing diberi keselamatan yang sama. Dan Tuhan mau berkata, pakai ini untuk berdagang sampai aku nanti pulang menjemput engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa sepertinya berbeda ya. Orang kalau sudah lama mengiring Tuhan atau orang yang baru mengiring Tuhan berbeda. Saya mau katakan gereja ini bukan satu perkumpulan atau satu perguruan silat, saudara ya. Kalau ada persoalan dikirim dulu yang pendeta muda atau dikirim dulu ketua komselnya ya. Kalau ketua komselnya tidak bisa, baru pendeta mudanya. Kalau pendeta mudanya belum bisa, baru senior pastornya. Enggak begitu, saudara yang dikasihi Tuhan. Semua kita diberi iman yang sama. Amin. Diberi kasih karunia yang sama. Diberi keselamatan yang sama. Itu sebabnya Tuhan berkata, pakai itu untuk berdagang. Makanya saudara, apa yang dimaksud dengan berdagang di sini? Berdagang di sini adalah menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan iman. Dan Alkitab berkata Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda ajaib dan luar biasa. Nah, saudara, itu sebabnya pakailah apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk boleh melanjutkan pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Misi Tuhan. Yaitu apa? Penyelamatan jiwa-jiwa. Kita harus menjadi orang yang aktif di dalam karya keselamatan, terlibat di dalam karya keselamatan yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah memberikan contoh di dalam Lukas pasal 2 ayat yang 48. Pada waktu itu bersama dengan orang tuanya mereka pergi ke Yerusalem. Ketika pulang, orang tuanya kehilangan Yesus. Umurnya masih 12, saudara. Akhirnya mereka mencari. Dan esoknya mereka ketemu Yesus masih ada di bait Allah. Dan orang tuanya berkata, apa yang kamu berbuat, nak? Kami semua menjadi bingung, tidak menemukan kamu. Dan Yesus berkata, aku harus ada di rumah Bapakku, ya, mengerjakan pekerjaan Bapakku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia melakukan atau mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Nah, ini Tuhan mau supaya kita mengerjakannya. Orang-orang pilihan seperti saudara dan saya diberi mina yang sama.
Tapi kita perhatikan saudara tadi ya. Orang yang diberi mina 1, akhirnya dia mendapatkan 10 talenta. Dan ketika tuannya pulang, dia lapor. 1 mina yang raja beri sudah sekarang menjadi 10. Dan bangsawan itu berkata, baik sekali pekerjaanmu. Engkau akan dipercayai 10 kota. Dan kemudian orang yang kedua berkata, raja atau baginda, mina yang 1 sekarang sudah menjadi 5. Dan sang baginda raja juga berkata, kamu akan diberi 5 kota untuk menjadi apa yang kamu akan kelola. Tetapi perhatikan orang yang ketiga. Tadi Alkitab berkata, orang tadi berkata, uang yang 1 mina masih tetap 1 mina. Dia kembalikan. Bahkan dia berkata, Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak baik. Ya, mau menuai di tempat yang tidak Tuhan tabur. Tuhan yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bukan orang yang bertanggung jawab. Nah, perhatikan, kita ini adalah orang-orang yang diminta untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ke-10 dari kitab Efesus pasal yang kedua tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini diciptakan dan dibentuk oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan perlu ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi hamba yang ketiga tadi, dia salah cara berpikirnya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kita ini dipanggil bukan untuk mempertahankan keselamatan, tetapi kita ini dipanggil untuk membagikan kabar keselamatan yang sudah kita terima. Itu maksudnya Tuhan. Berdaganglah sampai aku datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-16-17 tadi, yang 1 mina berubah menjadi 10 mina. Tuhan berkata, kamu memerintah 10 kota. Yang 1 mina ayat yang ke-18 menjadi 5 mina. Maka Tuhan berkata, upahmu aku beri 5 kota supaya kamu menerima. Sebetulnya ini tidak berbicara tentang rumah atau istana atau kota besar atau jabatan di surga nanti. Saya percaya semua kita, ketika nanti masuk surga, hal yang paling utama, upah yang paling besar yang kita terima adalah Yesus Kristus yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita sekalian. Yang terbesar upah yang kita akan terima nanti di surga ketika kita setia adalah pribadi Yesus itu sendiri. Nah, kemudian apa? Bicara apa? 10 kota, 5 kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebetulnya Tuhan mau menekankan kepada jiwa-jiwa yang kita hasilkan selama kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Lakukan tugas pekerjaan pelayanan kita sesuai dengan apa yang kita ada. Bapak Ibu, nanti kita akan amazed ketika kita mengetahui ada hasil jiwa-jiwa yang kita dapatkan. Kita tidak semua harus menjadi pendeta, tidak semua harus menjadi full timer, tetapi semua kita, tadi Tuhan berkata, aku berikan kamu 1 mina. Pakai ini untuk berdagang sampai aku pulang, sampai aku datang. Bapak Ibu, jangan kau simpan seperti seorang yang berkata, Tuhan kau itu jahat. Mina itu dimasukkan di dalam kain, saudara, disembunyikan. Memang sih tidak berkurang, tetapi dia tidak bertanggung jawab.
Itu sebabnya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biar jiwa-jiwa diselamatkan melalui kehidupanmu dan kehidupanku, melalui pelayanan kita. Satu kali ada seorang yang berkata kepada saya, Pak, mungkin Bapak tidak tahu mengapa saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sangat ingat sekali ketika pertama kali saya menerima Tuhan karena konseling atau karena pembicaraan dengan Bapak. Sejak saat itu saya membuka hati menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan bahkan hari ini dia juga menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pemberita Injil yang masih semangat. Saudara, saya berkata, tidak ingat apa yang saya lakukan karena saya hanya menyampaikan kabar. Tidak hanya satu, beberapa orang dia berkata, ketika sudah cukup lama tidak bertemu, dia ingatkan, saya menjadi anak Tuhan karena pelayanan, karena apa yang Bapak sampaikan. Saudara, itu namanya kita berdagang sampai Tuhan datang. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh sidang jemaat Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Karena kita akan mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan ketika Dia datang menjemput kita kali yang kedua. Nah Bapak Ibu, kerjakan dengan aktif akan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Oke, mari kita akan melihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 13. Ayat terakhir yang kita akan baca pada malam hari ini sebelum kita selesai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan. Jangan takut kita kehilangan keselamatan, karena kita tahu mina yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu harganya sangat mahal, seharga darahnya sendiri. Itu sebabnya mari kita dengan sungguh-sungguh terlibat di dalam rencana agung yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Saya berdoa saudara dan kita sekalian akan giat mengerjakan tugas pelayanan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, biar setiap kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami, keselamatan, kasih karunia, yang Kau berikan kepada kami, bahkan penyertaan Tuhan, yang setiap saat membuat iman kami bertumbuh. Kau memberikan kami dorongan yang kuat, semangat yang kuat, untuk boleh menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri selama kami masih hidup ini, untuk menyatakan firman-Mu, tidak menyia-nyiakan waktu untuk memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan setiap manusia. Dorong kami Tuhan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, karena kami tahu Engkau Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami mau Tuhan, kami tetap di dalam kesetiaan, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih, terima kasih. Mari Roh Kudus jamah setiap hati anak-anak-Mu, supaya kami sadar bahwa setiap mina yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami bisa kembangkan, menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan orang-orang yang diselamatkan, mulai dari keluarga kami, keliling kami, sampai bahkan ke ujung bumi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita selesai dengan ibadah yang ada. Sebentar kita nanti akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dan ada beberapa hal yang saya ingin umumkan kepada saudara, bahwa kita masih tetap beribadah secara online, secara pakai YouTube, karena mungkin beberapa minggu lagi kita bisa mengupdate untuk kembali kita bisa secara fisikal ibadah bersama-sama. Tapi kita akan terus berdoa, karena saya percaya sama ketika saudara menyediakan hati untuk ibadah kepada Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, saya percaya perjalanan rohani kita akan juga semakin kuat dalam anugerah Tuhan. Ada beberapa komsel minggu ini Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi yang berkesempatan untuk boleh mengikuti komsel, baik itu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu ada CG, Saudara Connect Group dari anak-anak muda. Saudara bisa cek kepada setiap pastoral yang ada, saya kontak. Dan saya rasa ini baik, karena luar biasa kita perlu untuk diisi firman setiap hari. Saya rasa itu saudara bisa membawa persembahan saudara melalui transfer bank yang ada, yang tertera di dalam layar ini, dan kita akan siapkan persembahan kita datang kepada Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama, kemudian kita mengakhiri akan ibadah yang ada. Nanti kita akan bisa jumpa juga di Zoom untuk acara fellowship. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Kau beri atas kehidupan kami boleh beribadah bersama-sama. Hamba-Mu berdoa biar di masa-masa yang masih krusial ini, setiap kami tetap memandang kepada Tuhan. Tidak ada yang menjadi lemah, tetapi karena kami tahu ya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Kau memberkati yang lemah, Kau memberkati yang susah, Kau memberkati yang sakit, Kau memberikan kesehatan, penghiburan, kekuatan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan biar masa-masa pandemik ini segera berangsur-angsur menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama secara fisikal, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh saling bertemu juga Tuhan. Tapi kalau kami masih harus secara online, kami juga percaya Tuhan Kau memberkati setiap acara yang ada, pelayan-pelayan-Mu semua yang menyiapkan acara seperti ini, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekarang tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami, biar kami boleh menerima blessing yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tumpangkan tangan-Mu atas setiap sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai hidupmu dan hidupku, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.